Ada 33 akademisi atau dosen dari Fakultas Teknik Mesin universitas tersebut menyampaikan petisi kepada Rektor USK Profesor Dr. Insinyur Marwan Aipu. Dari salinan petisi yang sempat diperoleh jurnalis modusaceh.co, sedikitnya tertulis ada 10 isi dari petisi yang mereka tuntut tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik di tengah gonjang-ganjing perhitungan hasil pemilihan presiden dan pemilu legislatif, kami coba masuk ke soal isu sedikit lokal. Ini mengenai gejolak yang ada di Universitas Syah Kuala atau USK Banda Aceh, Provinsi Aceh, terkait dengan petisi 33 dosen Fakultas Teknik Mesin Universitas Syah Kuala Banda Aceh terhadap rektor setempat, Profesor Dr. Marwan. Sahabat titik balik, ibarat laut yang tenang, bukan berarti tidak ada gelombang. Agaknya begitulah pepatah yang kini sedang terjadi di Universitas Syah Kuala atau USK Banda Aceh, Provinsi Aceh. Simaklah, ada 33 akademisi atau dosen dari Fakultas Teknik Mesin universitas tersebut menyampaikan petisi kepada Rektor USK Profesor Dr. Insinyur Marwan Aipu. Dari salinan petisi yang sempat diperoleh jurnalis modusaceh.co, sedikitnya tertulis ada 10 isi dari petisi yang mereka tuntut tersebut. Para politisi yang berlatar belakang pendidikan guru besar, doktoral, dan magister ini meminta penjelasan dari Rektor USK mengenai banyak hal. Mereka menyebut dalam rangka menerapkan nilai dasar Universitas Syah Kuala, yaitu Pancasila, keikhlasan, kejujuran, dan kebersamaan untuk meraih dan visi menjadi universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global menuju world class university. Mereka mengajukan petisi tadi kepada Rektor USK. Begitu kira-kira kalimat pembuka dari petisi yang dikeluarkan tanggal 2 Februari 2024 yang ditandatangani Dr. Insinyur Sahrizal Fona, ST, MSc, IPM, atas nama ketua dari petisi ini. Tentu Anda mau tahu apa isinya. Ya, pertama mereka menulis untuk mendapatkan atau untuk dapat memenuhi segala kebutuhan pelaksanaan kurikulum outcome based education atau OB dengan akreditasi Indonesia Accreditation Board for Engineering Education seperti dasar kebijakan, penyediaan asisten dosen, peremajaan, dan pengadaan peralatan praktikum. Termasuk mereka menuntut adanya pemenuhan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan beserta infrastruktur. Juga ada perbaikan fasilitas pembelajaran di kelas, juga ada penambahan rubrik remunerasi untuk melaksanakan pengajaran berbasis OB tadi, serta berbagai pendukung lainnya. Nah, sebelum hal tersebut terpenuhi, para akademisi ini menyatakan untuk ke depan para dosen teknik mesin tidak akan menjalankan pembelajaran sesuai dengan kurikulum OB tersebut. Kedua, Rektor USK diminta membayar imbalan remunerasi untuk pelaksanaan pengajaran berbasis
OB tadi dengan poin kinerja 1.5. Tuntutan ini berdasarkan pedoman pelaksanaan remunerasi USK tahun 2023 sebagaimana semester sebelumnya. Ketiga, mereka menjelaskan tentang pajak PPh pasal 21 terhutang pada tahun 2023 sebagaimana disebutkan pada form A1 pada laman simpek.usk.ic.id. Sudah seharusnya pajak PPh pasal 21 ini menurut mereka menjadi tanggung jawab universitas untuk memotong dan membayarkannya kepada kas negara. Karena itu mereka meminta tanggung jawab dan solusi dari Rektor USK untuk menyelesaikan hal ini dengan mengedepankan prinsip profesionalitas. Yang keempat, 33 dosen tersebut juga meminta Rektor USK Profesor Marwan untuk menjelaskan secara terbuka tentang dugaan, ini soal dugaan ketidaksesuaian pemotongan pajak PPh pasal 21 tadi. Karena menurut mereka pemotongan pajak yang cukup tinggi pada pembayaran insentif USK tahun 2023 lalu. Dan mereka juga menemukan pada laman simpek.usk.ic.id dan pembayaran remunerasi pada bulan Juli hingga Desember 2023 pada laman siremun.usk.ic.id justru berbeda. Kelima, Profesor Marwan juga didesak untuk melaksanakan upaya-upaya atau menghitung kembali PPh pasal 21 dari insentif remunerasi pada saat pajak tarif efektif yang rata-rata belum berlaku. Keenam, Rektor USK juga diminta untuk tidak menjadwalkan perkuliahan jenjang strata 1 pada hari libur dan di luar jam kerja. Alasan dari 33 akademisi ini atau dosen ini adalah karena jadwal perkuliahan harus disesuaikan dengan jadwal jam kerja sebagaimana jadwal kehadiran dosen yang telah diatur dengan peraturan Rektor USK mulai Senin hingga Jumat pada pukul 7.45 hingga 18.15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ketujuh, untuk mempermudah persyaratan, proses administrasi dan penyiapan dokumen pengusulan proposal penelitian dan pengabdian serta melakukan rasionalisasi antara luaran dengan pendanaan bagi penelitian dan pengabdian yang didanai oleh USK. Kedelapan, memperbaiki atau 33 akademisi Fakultas Teknik Mesin USK ini meminta rektor untuk memperbaiki tata kelola lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat, meliputi peraturan dan pelayanan yang profesional, dan memfasilitasi dana penelitian dosen secara merata. Kesembilan, Rektor USK Prof. Marwan juga diminta membatalkan pembatasan jumlah pengakuan kepanitiaan dalam remunerasi. Ketentuan ini sesuai sebagaimana disebutkan dalam surat edaran Rektor USK nomor 16 tahun 2023. Sebaliknya, Rektor dituntut membayar hak remunerasi kepanitiaan tadi untuk tenaga pendidik dan kependidikan USA yang berhak menerima pada periode Juli hingga Desember 2023 lalu yang telah ditolak oleh Rektor. Nah, adapun remunerasi USK ini diatur dengan peraturan Rektor nomor 7 tahun 2023 yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari surat edaran. Karena itu, menurut azas lex superior derogat lex imperioti, maka surat edaran Rektor tidak dapat membatalkan peraturan Rektor. Begitu tulis Dr. Insinyur Sahrizal Fona dalam petisi atau dalam surat petisi ini. Terakhir atau ke-10, para akademisi ini juga memohon kepada Senat Akademik Universitas dan Majelis Wali Amanat Universitas Syah Kuala untuk bersedia mengawal butir-butir tersebut
dan mengambil alih penyelesaian secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku. Lantas apa kata Rektor USK, Prof. Marwan, terhadap petisi yang terkesan memang sangat tidak elok ini dia lakukan? Sayangnya, hingga beberapa hari setelah wartawan modusaceh.co mengirimkan konfirmasi kepada sang rektor, sampai saat ini tidak mendapat tanggapan atau berbalas. Ada apa sebenarnya? Kita tidak tahu. Sebaliknya, Ketua Majelis Amanat Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Dr. Safrizal, ZA, MSI, saat dikonfirmasi oleh wartawan modusaceh.co, dia mengaku bahwa pihaknya sudah menerima surat petisi 33 dosen Fakultas Teknik itu terhadap Profesor Dr. Marwan. Katanya surat tadi sedang dibahas, atau Safrizal mengaku sudah menerima surat itu beberapa hari lalu dan saat ini sedang dibahas di Pokja atau kelompok kerja dari pihak wali amanat. Dia berjanji setelah pembahasan ini dia akan sampaikan kepada publik bagaimana status sebenarnya yang terjadi dari petisi tadi. Lalu ketika ditanya kapan pembahasan itu dilakukan, Safrizal juga mengaku sedang dilakukan. Selebihnya Safrizal enggan berkomentar. Suratnya sudah diterima sekretariat. Selebihnya Safrizal juga tidak mau berbicara lebih lanjut. Itulah kondisi yang terjadi di Universitas Syah Kuala di bawah kepemimpinan dari Profesor Dr. Marwan. Tentu akan banyak hal-hal lain yang tidak akan terungkap. Apakah ini menjadi sebuah sinyal bahwa tata kelola administrasi dan manajemen di Universitas Jantung Hati Rakyat Aceh ini masih terdapat sejumlah masalah? Kita tunggu saja, tentu hanya waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.